Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 1, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Nah, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Mari lakukan kegiatan berikut. Silakan lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Misalnya kamu mewawancarai ayah. Nah, mungkin ayah kamu memiliki kegemaran bersepeda, kamu bisa tulis bersepeda. Atau ibumu yang mungkin memiliki kegemaran memasak. Nah, kamu bisa menulis memasak. Dan dilakukan juga untuk anggota keluarga yang lainnya yang kamu miliki. Jadi, urutan anggota keluarganya tidak harus sama ya. Kalau kamu tidak mempunyai kakak, ya tinggal isi saja strip atau tidak usah diisi. Kamu bisa ganti dengan anggota keluarga yang ada di rumahmu yang lainnya, misalnya paman atau kakek. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nah, ada banyak sekali manfaat keragaman yang berhubungan dengan kegemaran. Contohnya, kita bisa gunakan sebagai salah satu alat pemersatu keharmonisan dalam keluarga, walaupun mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa menambah pengetahuan akan berbagai macam kegemaran yang ada di dalam keluarga kita. Misalnya kakak kamu jago sepak bola dan kamu tidak bisa sepak bola. Nah, kakak kamu bisa mengajarkan ilmu yang dia tahu tentang sepak bola. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, guna melatih dan memupuk sikap toleransi yang nantinya akan dikembangkan pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kamu sudah belajar tentang toleransi di tema 7. Memiliki kegemaran yang berbeda-beda mengajarkan kita tentang arti pentingnya toleransi. Saling menghargai perbedaan. Nah, itu beberapa manfaatnya. Kamu bisa mencari manfaat-manfaat yang lain. Lalu tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nah, misalnya, setelah kamu melakukan wawancara dengan anggota keluargamu, ternyata dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, itulah yang disebut dengan keragaman kegemaran, karena semuanya berbeda-beda dan bermacam-macam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil dari produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, berikut ini ada sebuah teks tentang Kabupaten Tabanan.
di mana di dalamnya akan dijelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di daerah tersebut. Silakan kalian baca baik-baik. Nah, setelah tadi kalian membaca teks tersebut, sekarang mari kita bersama-sama menjawab soal berhubungan teks tersebut. Nah, nomor 1, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, kalau kalian sudah membaca dengan baik, pasti kalian sudah tahu kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Pertama, yang berhubungan dengan produksi. Tadi sudah Pak jelaskan, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Dari bacaan di atas, tertulis beberapa kegiatan produksi di Kabupaten Tabanan, yaitu dari sektor pertanian, kemudian dari peternakan, ada juga perikanan, dan industri kerajinan. Pertanian adalah kegiatan produksi yang menghasilkan padi dan sayuran. Pada teks tersebut, hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan hotel dan restoran. Kemudian, peternak memproduksi ayam, termasuk ayam petelur, ayam buras, dan ayam pedaging. Kemudian dari sektor perikanan, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Kemudian dari industri kerajinan. Nah, industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak dapat ditemukan di Desa Pejaten, tepatnya di Kecamatan Kediri, Tabanan. Kemudian nomor B, kegiatan ekonomi berupa distribusi. Pada teks tersebut, kegiatan distribusi bisa dilihat dari bagaimana hasil pertanian dan peternakan digunakan untuk mensuplai kebutuhan hotel, restoran, dan penginapan di sekitar Tabanan. Kemudian nomor 2, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, berbeda dengan soal nomor 1, yang tadi ditanyakan adalah kegiatan ekonominya. Nah, sekarang adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan. Jadi, untuk produksi, jenis pekerjaan yang terkait yaitu ada petani di sektor pertanian, ada juga peternak ayam di sektor peternakan, kemudian ada perajin anyaman, perajin gerabah, perajin keramik, dan perajin logam. Kemudian pada kegiatan distribusi, jenis pekerjaan yang ada di kegiatan distribusi yang terkait adalah supir. Nah, supir ini bekerja untuk mengangkut dan membawa hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan ke hotel atau ke pasar di dekat Tabanan. Kemudian ada juga pedagang. Pedagang tentu saja menjual hasil produksi berupa hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan konsumsi. Seperti yang tadi Pak bilang, konsumsi memanfaatkan barang hasil produksi. Contohnya, wisatawan dan warga sekitar yang mengkonsumsi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan yang ada di Tabanan. Berikutnya, coba amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Cara membuatnya mirip seperti bagaimana kita menjawab hasil kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan tadi. Ingat, bedakan kegiatan ekonomi dengan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Selamat mengerjakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi jalannya cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Namun, dalam suatu cerita,
tokoh utama tidak selalu berwatak positif atau baik. Tokoh utama juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Kita dapat menentukan siapa tokoh utama dalam cerita setelah membaca dengan seksama cerita secara keseluruhan. Sekarang, ayo lakukan kegiatan berikut. Coba bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya? Nah, berdasarkan cerita tersebut, tokoh-tokoh ini adalah yang berperan sebagai tokoh utama. Pertama, ada petani. Yang kedua, istri petani. Kemudian, yang kedua, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Mereka disebut tokoh utama karena merekalah yang paling banyak mendominasi jalannya cerita. Kemudian yang paling sering muncul di dalam cerita, dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Kemudian, siapakah tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Pada cerita tersebut, yang berperan sebagai tokoh tambahan adalah penduduk desa. Mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh tambahan? Kenapa? Karena kehadiran penduduk desa tidak terlalu sering di dalam cerita, hanya tampil menjadi latar belakang cerita tersebut. Kemudian kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan adegan tokoh utama, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kalian sudah paham ya, apa perbedaan tokoh utama dan tokoh tambahan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.